Pagi hari kemudian, masih di kamar Taufik, Taufik baru saja bangun. Dan ketika Taufik bangun, Taufik tak melihat Taufan di kamarnya. Bahkan HP Taufan yang disita Taufik, yang Taufik letakkan di atas meja, sudah hilang bersama pemiliknya. Taufik yang penasaran itu dengan tak memakai apa-apa karena semalam bercinta dengan Taufan. Taufik tiba-tiba saja berjalan dan membuka tirai di lantai 2 kamarnya. Lalu tersenyum saat melihat cowok manisnya itu pagi-pagi sudah rajin menyiram tanaman. Dan tak hanya tersenyum, namun tiba-tiba muncul sikap usil dan jahilnya itu untuk mengerjai Taufan. Ya, Taufan sendiri yang kini masih menyiram tanaman itu masih menunggu telepon dari Hendra. Itu karena dari tadi Hendra tak mengangkat-angkat panggilan teleponnya. Taufan takut jika Hendra kesal dan kecewa karena semalam tak jadi mengajaknya pergi. Atau mungkin Taufan mengira jika Hendra masih tidur. Tapi biasanya harusnya dia sudah bangun. Dan ketika sedang asik menyiram bunga, seketika HP Taufan berbunyi. Taufan pun langsung merogoh HP yang ada di saku celananya. Taufan pikir dari Hendra, ternyata dari Taufik yang menelponnya. "Morning sayang." "Pagi, kamu udah bangun toh? Tumben bangun pagi, biasanya kesiangan." "Habisnya Mas dicariin ngilang, ya udah kebangun. Gak cuma orangnya yang bangun, yang bawah juga. Coba lihat ke atas." Waduh, seketika Taufan terkejut, lalu panik saat berbalik badan mengarahkan pandangannya ke kamar Taufik yang ada di lantai 2. Di mana di balik balkon jendela kamar Taufik, Taufik dengan tidak senonohnya menunjukkan alat vitalnya yang telah mengacung yang membuat Taufan panik menoleh ke kanan dan ke kiri. Takut-takut jika tiba-tiba saja ada Pak Tono atau Pak Yono yang datang. Dan ekspresi Taufan yang panik itu membuat Taufik cengengesan dari lantai 2-nya dan merasa puas mengerjai Taufan. "Ini salah satu yang gue suka dari lo Mas. Muke lo ngegemesin banget kalau lagi panik." Tutup manukmu. Gak tahu malu kamu. Nanti kalau papamu lihat gimana?" "Mana ada papa. Papa masih di luar kota sama temennya." "Turunin manukmu." "Turunin? Cuma Mas yang bisa nurunin." "Wah, nih anak ya," ucap Taufan yang gemas menyelesaikan menyiram tanamannya, mematikan keran air, lalu buru-buru masuk ke rumah dan kembali menuju ke lantai 2 menghampiri Taufik. Dan di kamar sendiri, setelah puas mengerjai Taufan, Taufik hendak kembali usil dan sembunyi di balik pintu bermaksud untuk mengagetkan Taufan. Namun ketika hendak sembunyi, HP Taufik kembali berbunyi. Hendri tumben pagi-pagi betul menelponnya. Taufik pun buru-buru mengangkatnya. "Bro, tumben. Di mana nih?" "Apa? Lo tenang. Gue habis ini langsung ke sana." Tut tut tut. "Fik, loh, baru mau aku turunin manukmu. Kau udah turun duluan? Mungset lagi. Fik, kamu kenapa?" "Mas, bapaknya Hendri meninggal." "Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Di rumah pelanggan. Ya, pagi-pagi betul Hendra sudah berada di rumah pelanggan seperti biasa untuk memijat dan biasa ditemani oleh Mas Bejo. Dan tak lama lagi Hendra akan menyelesaikan pijatannya. Dan ketika Hendra sedang memijat, HP Mas Bejo berbunyi. Mas Bejo pun keluar. Dan ketika Mas Bejo kembali masuk, Mas Bejo menghampiri Hendra dan memberitahunya. "Dra, ya Mas, ada apa?" "Barusan aku dapat telepon dari temanku. Dia bilang bapaknya Hendri meninggal." "Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Siang ini juga akan dimakamin. Nunggu Hendri datang. Dia masih di perjalanan." "Siapa yang meninggal Mas?" tanya pasien yang tak sengaja mendengar pembicaraan keduanya. "Oh, mantan langganan pijat Mas." "Oh, sakit apa Mas?" "Saya juga kurang tahu. Udah lama gak pernah mijet." "Oh, iya Mas." "Dra, habis ini kita ngelayat ya. Kamu ikut gak?" "Ikut Mas. Bagaimanapun juga beliau adalah pelangganku semasa hidup. Dan kedua, ini kesempatanku bertemu Hendri." "Iya Dra." HP Hendra berbunyi. Suara telepon dari Taufan sahabatnya. "Mas, angkat aja teleponnya," ucap pelanggan yang pengertian. "Oh, permisi ya Mas. Saya angkat telepon dulu."
Iya mas, silakan. Ya Van, gimana? Kamu diteleponin dari tadi gak diangkat. Kamu gak marah kan sama aku gara-gara semalam? Sorry, aku lagi mijet. Aku gak marah. Ngapain marah? Semalam Taufik udah nelpon aku. Kalau kamu ketiduran. Oh gitu? Dra, udah tahu kabar belum? Bapaknya Hendri. Udah tahu Van, dikasih tahu Mas Bejo baru aja. Kamu jalan duluan aja sama Taufik. Nanti habis mijet aku kesana langsung sama Mas Bejo. Ya, ini lagi siap-siap. Ketemuan di sana ya. Ya, tut. Ya, Hendra pun kembali memijat pelanggannya. Dan ketika sedang memijat, Hendra pun teringat mimpi yang semalam ia alami. Di mana dalam mimpinya, Hendra bermimpi jika Hendri mengajaknya menemui bapaknya di suatu tempat yang meski Hendra tak bisa melihat, namun Hendra bisa merasakan jika rumah bapaknya gelap, dingin, dan sunyi. Dan dalam mimpinya, bapaknya mengatakan sudah lelah dan lepas tangan dengan hubungan keduanya. Bahkan Hendra masih ingat betul jika dalam mimpi Hendra tersebut, bapaknya juga berpesan jika ia menitipkan Hendri pada Hendra. Dan pagi ini, Hendra mendapat kabar jika beliau meninggal. Hendra tak menyangka jika mimpinya semalam adalah merupakan suatu pertanda atau sebuah firasat. Dan sekaligus mimpi itu menjadi pertanda yang akan menjawab kerinduan Hendra untuk segera bertemu dengan Hendri. Ya, campur aduk yang dirasakan Hendra saat ini. Suka duka ia rasakan di hatinya. Suka karena akan bertemu seseorang yang ia nanti-nanti. Duka karena Bapak Hendri telah pergi. Itu karena bagaimanapun juga, Bapak Hendri adalah mantan pelanggannya yang baik. Dan jujur adalah seorang bapak yang menyayangi anaknya. Di luar kejadian yang ketiganya alami. Ya, Hendra pun tak sabar ingin bertemu Hendri, meminta maaf dan menenangkannya di saat ia down seperti ini. Di rumah Hendri, di rumah Hendri sendiri sudah banyak orang yang takziah di sana. Bahkan beberapa tetangga sudah ramai berjaga di luar. Mobil Taufik sendiri baru saja tiba dan mau tak mau harus parkir di jalan yang berjarak beberapa meter dari rumah Hendri. Taufik dan Taufan pun buru-buru masuk ke rumah Hendri. Ayo mas, buruan. Jalanmu pelan-pelan. Yang sopan, agak merunduk Fik, banyak orang tua. Iya mas. Permisi pak, ucap Taufik, permisi menyapa. Lalu keduanya pun masuk. Dan begitu masuk, sudah ada Hendri yang berada di samping jasad bapaknya dan sedang menangis berpelukan dengan kerabat dari bapaknya yang terus berusaha menenangkannya. Suasana haru menghiasi rumah duka. Dan entah kenapa, langkah Taufik tiba-tiba terhenti yang membuat Taufan terkejut. Dan Taufan tiba-tiba melihat Taufik menangis. Fik, ucap Taufan menggenggam tangan Taufik. Dan Taufik tersenyum pada Taufan meski air matanya masih mengalir. Gue gak bisa bayangin mas, kalau gue di posisi Hendri. Gue gak bisa bayangin kalau gue kehilangan papa. Gue sayang banget sama papa, ucap Taufik sedih. Dan Taufan seketika mengelus kepala Taufik dan menenangkannya. Fik, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tinggal nunggu giliran saja. Jadilah anak yang baik dan berbakti, yang bisa menyenangkan hati orang tuamu dan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Jadilah anak soleh. Tapi gue gak soleh mas. Gue homo dan gak bisa dibanggain sama sekali. Bahkan yang ada malu-maluin. Tidak Fik, kamu anak yang baik kok. Dan tidak ada yang mau jadi seperti kamu. Tapi inilah adanya kamu. Bahkan kamu sudah berusaha untuk menjadi normal. Tapi tetap tak bisa. Dan papamu tetap bangga pada putranya. Mas, bagaimana kamu menenangkan sahabatmu jika kamu sendiri tidak tenang? Thanks mas, lo emang support sistem gue. Temui Hendri, dia butuh kamu. Iya mas. Ya, Taufik pun berjalan melewati kerumunan orang-orang yang takziah. Diikuti Taufan yang berjalan di belakangnya. Hingga kemudian, bro, Fik, Hendri seketika memeluk Taufik. Dan Taufik menangkapnya dan memeluk Hendri lebih kencang. Rasanya Taufik ikut terenyuh. Bahkan apa yang dirasakan Hendri saat ini terkoneksi pada Taufik. Apalagi ketika Taufik melihat jasad yang kini terbujur kaku di depannya dan ditutupi kain putih itu. Sungguh menyayat hati.
Tangisan sesegukan Hendri sahabatnya itu membuat Taufik tak sedikit pun melepaskan pelukannya. Hendri tak bisa berkata-kata lagi. Yang jelas air matanya membasahi kemeja Taufik saat ini. Gue ngerasain. Di rumah Hendra. Ya, setelah selesai dari memijat, Hendra menyuruh Mas Bejo untuk mengantarnya mampir ke rumahnya dulu untuk berganti baju. Karena tadi Hendra hanya memakai kaos pendek dan ingin berganti kemeja. Dan ketika pulang bertepatan dengan Mbak Niken yang hendak keluar bersama Pak Sopian. Hendra, udah pulang? Mbak, bapaknya Hendri meninggal. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Hendrinya tahu belum? Sudah Ken, tadi sih di perjalanan katanya. Tapi mungkin sekarang sudah sampai, ucap Mas Bejo. Mbak ikut, kita berangkat takziah bareng. Naik mobil saya aja, ucap Pak Sopian. Kalau begitu saya duluan aja naik motor, biar bisa bantu-bantu teman saya di sana. Ya sudah Mas. Drah, aku duluan ya. Iya Mas. Ya, baik Hendra dan Niken pun bersiap-siap. Dan tak lama kemudian ketiganya pun berangkat bersama. Dan ketika di dalam mobil, ketiganya pun mengobrol bersama. Hendra juga menceritakan tentang mimpinya semalam pada Niken dan pada Pak Sopian. Mbak berharap semoga ini juga menjadi pertanda. Ini adalah awal hubungan kalian kembali membaik dalam bentuk apapun. Iya Mbak, Hendra berharap juga begitu. Hendra kangen sekali sama Hendri. Sama, Mbak juga kangen. Bertahun-tahun gak ketemu. Dan jujur, Mbak juga mau minta maaf sama Hendri atas sikap kita waktu itu. Tapi Mbak takut Hendri gak mau maafin kita dan masih kecewa. Apalagi kondisinya masih berduka. Pasti dia masih terpukul. Dan Mbak takut kehadiran kita malah membuat Hendri semakin terpuruk mengingat kejadian yang lalu. Sayang, jangan berpikir macam-macam dulu. Apapun yang terjadi nanti, yang penting kita temui dia dulu. Dan Mas rasa sikap kita sudah tepat. Mas yakin Hendri mungkin sudah lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada. Kalian tenang ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, Mas akan ikut ngobrol sama Hendri. Mas tidak bermaksud ikut campur urusan kalian bertiga. Mas hanya akan menguatkan dan kasih nasihat padanya. Karena jujur, dulu kita sempat dekat ketika Hendri masih menjadi murid Mas. Makasih Mas. Sama-sama sayang. Mas, apa Hendri memang dari dulu suka sama laki-laki? Seingat Mas, dulu Hendri itu idola cewek-cewek di sekolah. Bahkan ceweknya juga cantik. Jadi gak nyangka aja jika Hendri bisa suka sama kamu, Drah. Kecuali temennya, satu lagi itu, siapa tuh? Taufik. Kalau itu baru semua udah tahu dia suka cowok. Cuman Mas gak ngerti yang mana cowoknya. Jujur di sekolah Mas, fenomena seperti itu sudah sering Mas dengar. Tapi entah memang ada beneran atau cuma bercandaan semata. Karena belum ada murid yang dihukum gara-gara ngomong atau berperilaku menyimpang yang bikin onar di sekolah. Dan Mas kira itu hanya sekedar bercandaan semata. Tapi begitu dengar cerita dari Niken, Mas gak nyangka aja. Hendri menyukai kamu. Dan Taufik menyukai teman kamu yang lucu itu. Taufan sayang, lupa terus sih udah sering ketemu juga. Oh iya sayang, jadi menurut kamu gimana sayang? Bagaimana paradigma kamu tentang LGBT? Jangan peres, jangan mentang-mentang adik aku suka laki-laki, terus demi menjaga perasaan aku kamu gak jujur. Hah, Niken, aku sudah berkali-kali bilang sama kamu. Aku gak pernah mendukung, aku rasa dalam hati kecil Hendra juga tidak menginginkan ini menimpanya. Tapi kita tidak pernah tahu, sebuah rasa itu tiba-tiba saja timbul secara tiba-tiba. Yang gak dapat kita tolak kedatangannya. Yang jika kita berusaha menolak, maka akan semakin menyiksa dan membuat kita terluka. Seperti ketika Mas bertemu denganmu malam itu. Gitu. Iya, saat Mas menabrakmu malam itu, Mas langsung merasakan sebuah rasa. Padahal jelas-jelas Mas masih dalam kondisi terluka dan kamu dapat menyembuhkan luka Mas saat itu juga. Mas gak mudah jatuh cinta, apalagi sama orang baru. Tapi begitu ketemu Mbak kamu, Drah, Mas langsung kepicut. Makasih Mas, udah mau sama Mbak Niken. Ih,
Drah, emang selama ini gak ada yang mau sama Mbak? Iya banyak, tapi Mbak kan pilih-pilih orangnya. Makasih ya Ken, kamu udah memilih Mas jadi pilihan hidupmu. Andai saja Hendri cewek. Dra, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Yang penting sekarang kita temui Hendri dan mengucapkan belasungkawa aja dulu. Sekaligus minta maaf. Kalau bisa, jangan bicara yang berat-berat dulu. Iya Mbak, Hendra ngerti. Dra, di sebelah mana rumah Hendri? Kata Mas Bejo, ada tugu pertigaan masuk. Lurus aja katanya Mas. Oh, itu dia. Ah, iya. Banyak mobil berjajar dan juga motor. Kita parkir sini aja dan jalan kaki ke dalam. Iya sayang. Ya, dengan dituntun oleh Niken, Hendra berjalan ditemani Mbak Niken dan Pak Sopian. Entah kenapa jantung Hendra berdebar kencang. Hendra sudah tak sabar bertemu sosok yang sudah lama ia rindukan. Hendra ingin mendengar suaranya. Hendra ingin menyentuh dan memeluk tubuhnya. Ya, Hendra terus berjalan hingga kemudian Niken menemukan rumah yang paling besar dan terdapat bendera kuning yang terpasang di depannya. Tapi begitu sampai rumah Hendri, salah satu kerabat Hendri yang memberitahu jika ternyata jenazah almarhum sudah diberangkatkan ke pemakaman setengah jam yang lalu. Ya, setelah dikasih tahu di mana lokasi pemakamannya, seketika ketiganya langsung kembali naik mobil dan berangkat menuju ke pemakaman. Di pemakaman sendiri, setelah pemakaman berjalan dengan lancar, satu persatu warga kini mulai pulang. Bahkan kerabat Hendri juga pulang ke rumah Hendri lebih dulu. Setelah membujuk Hendri yang masih tetap bertahan di makam ditemani Taufik dan Taufan. Baik Taufik dan Taufan masih berusaha menenangkan Hendri yang masih sesegukan di pusara bapaknya. Dri, udah, lo gak sendiri. Lo masih ada ibu lo. Lo masih punya keluarga dari bapak lo yang sama sayangnya sama lo. Dan lo masih punya gue, ucap Taufik mengelus pundak Hendri. Sedangkan Taufan mengelus pundak Taufik yang sebetulnya dia rapuh namun berusaha menguatkan Hendri. Hingga tanpa ketiganya sadari jika dari belakang mereka, Hendra, Mbak Niken dan Pak Sopian kini berjalan mendekati ketiganya. Dek, sapa Hendra yang membuat ketiganya menoleh dan Hendri seketika langsung menghentikan tangisnya. Lalu beranjak dari duduknya dan berjalan perlahan menghampiri Hendra. Hendra pun mendengar suara langkah mendekatinya. Hendra tersenyum, berharap Hendri memeluknya. Hingga kemudian, langkah kaki itu nyatanya hanya melewatinya saja. Jangankan memeluknya, bertatap muka saja Hendri malas. Bahkan saat Niken hendak menyapa pun, Hendri langsung membuang muka dan langsung berlari keluar makam meninggalkan semua. Mas Hendra, gue nyusul Hendri dulu ya. Sepertinya dia butuh sendiri dulu. Yuk mas. Iya. Dra, udah jangan dipikir. Aku tak kesana lagi ya. Iya Van. Ya, Taufan pun masuk mobil bersama Taufik dan kembali ke rumah Hendri. Hendra, sabar ya. Mungkin Hendri masih berduka. Andai aku bisa melihatnya, aku ingin melihat wajahnya. Dia semakin terlihat dewasa, Ndra, dan makin tampan. Sabar ya, Ndra. Lebih baik kita berdoa dulu. Setelah itu kita langsung pulang saja. Karena sepertinya Hendri belum mau ketemu kita. Dan Mbak masih merasa dia masih kecewa sama kita. Sayang, Mas rasa Hendri bukan tak mau, tapi lebih tepatnya belum siap. Karena pikirannya masih kacau. Jadi biarkan saja Hendri tenang dulu. Mas yakin jika Hendri sudah siap nanti, pasti dia akan menemui Hendra dengan sendiri. Karena jika Mas lihat dari sorot matanya ketika melihat Hendra barusan, ada makna yang tersirat di dalamnya. Yang pastinya hanya Hendri lah yang tahu sendiri. Iya Mas, Hendra mengerti. Malam hari ini, Hendra akan ke rumah Hendri sendiri. Hendra tidak ingin mengganggunya. Hendra hanya datang untuk tahlilan saja. Iya Hendra, ya sudah. Ayo kita sekarang sama-sama berdoa. Ya, ketiganya berdoa bersama di pusara Bapak Hendri. Kemudian setelah itu memutuskan untuk pulang. Di jalan sendiri,
Henry yang berjalan kaki karena jarak pemakamannya hanya sekitar 300 meter dari rumahnya, kini berjalan perlahan menuju rumahnya. Dan sembari berjalan, air mata Henry semakin deras setelah bertemu Hendra. Entah apa yang ia rasakan saat ini. Yang jelas Henry terus-terusan mengusap air matanya hingga suara klakson mobil Taufik datang dan berhenti menghampiri. Masuk, perintah Taufik dan Henry pun masuk. Bro, gue ngerti apa yang lo rasain. Mas Hendra dan Mbak Niken hanya ingin bertemu dan minta maaf sama lo. Henry diam dan masih menahan tangisnya. Taufik pun mengantar Henry pulang ke rumahnya. Malam hari kemudian, malam ini Hendra bersiap-siap hendak ke rumah Henry. Ya, meskipun Hendra tahu jika Henry masih belum mau menerima dan masih belum mau diajak bicara, tapi Hendra tak menyerah. Sekian lama dan bertahun-tahun Hendra tak tahu kabar Henry. Hendra tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Hendra akan terus berusaha mendekati Henry sekalipun tak ada lagi harapan untuk keduanya kembali lagi. Karena tujuan utamanya adalah meminta maaf pada Henry. Dan kalaupun jika nanti pada akhirnya Henry tetap tak mau memaafkannya, setidaknya Hendra sudah melakukan yang terbaik. Cinta memang tak dapat dipaksakan. Cinta harus dengan ketulusan dan hati yang ikhlas. Suara mobil tiba-tiba datang. Siapa mbak yang datang? Mas Sopian ya? Bukan Dra, Taufik sama Taufan yang datang. Dra, udah siap? Udah Van, aku pikir kalian udah jalan duluan. Tadinya aku mau numpang Mas Bejo. Enggak lah, aku gak mungkin ninggalin kamu. Ayo berangkat bareng ke rumah Henry sekarang. Ayo. Iya, ya. Ketiganya pun kini berangkat bersama-sama ke rumah Henry. Dan Taufan heran ketika melihat Hendra diam saja ketika di mobil. Dra, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Van, aku cuma sedikit mikirin Henry saja. Aku ingin sekali dekat dengannya di saat dia seperti ini. Tapi sayangnya ketika aku ingin mendekat, dia malah menjauh. Tenang aja mas, Henry hanya masih sedih ditinggal bapaknya. Tapi kenapa tadi dia langsung pergi ya Vic? Dan gak mau ngomong sama aku? Jangankan sama Mas Hendra, sama gue aja dia gak banyak ngomong, cuman bisa nangis. Tanyain aja Mas Taufan nih. Apa benar begitu Van? Iya Dra, jadi jangan pikiran macam-macam dulu ya. Tunggu aja sampai dia tenang dulu. Aku tahu yang kamu rasain, karena apa yang kamu rasain sama percis dengan apa yang pernah aku rasain saat Taufik nyuekin aku. Tapi gak tahu kenapa, aku yakin aja kalau Taufik masih sayang sama aku. Ucap Taufan sembari mengelus rambut Taufik saat Taufik menyetir, yang membuat Taufik meraih tangan Taufan yang sedang mengelus rambutnya dan cups, mengecup tangan Taufan. Iya mas, lo benar. Meskipun gue kesel dan nyuekin lo, tapi jujur gue masih sayang sama lo. Tapi aku gak yakin ini berlaku juga pada Henry Van. Karena aku merasa sudah keterlaluan sama dia Van. Intinya bersikap aja sewajarnya dulu. Urusan nanti kayak gimana yaitu sudah resiko. Sama seperti aku yang dulu pasrah dengan resikonya. Jika Taufik udah gak mau sama aku. Gak nyangka ternyata dia cemburu pas sepupunya naksir aku. GR, sok kecakepan. Gak GR, emang kenyataan. Kalau aku gak cakep, mana mau kamu sama aku? Iya. Paham Dra, kamu santai aja. Yang penting kamu udah usaha. Iya mas, karena kalau dulu Mas Taufan gak usaha buat deketin gue, mungkin sampai sekarang gue masih bertanya-tanya. Dan gak yakin kalau dia suka beneran sama gue. Dan mungkin gue udah sama yang lain. Dan udah ngelupain Mas Taufan. Iya Fik, mas ngerti, mas paham. Mas akan usaha terus. Dan mas akan berjuang untuk mendapatkan cinta mas kembali. Nah gitu dong, semangat mas. Nanti gue akan bantu ngomong sama Henry juga. Itu pun juga kalau dia mau dengerin gue. Ya harus mau Fik, kan kamu sahabatnya. Iya mas, ini juga mau usaha. Makasih ya Fik, sama-sama mas. Dra, kamu tahu gak? Masa si Taufik cemburu sama kamu? Hah? Mas, apaan sih? Oh, tenang aja Fik. Mas sama Taufan udah kayak adik kakak.
Kita memang dekat dan sudah berteman lama. Jangan salah paham dengan kedekatan kita. Gak beda jauh kok dengan kedekatan kamu dan Hendri. Kita juga tahu batasan. Dan kalau Mas niat suka laki-laki, mungkin Mas udah pacaran sama Taufan sejak dulu. Gak perlu susah-susah nolak Hendri. Dan Taufan pun juga sebaliknya. Tuh, dengerin. Iya. Di rumah Hendri. Ya, di rumah Hendri sendiri, acara tahlilan sedang berlangsung. Hendri pun juga turut melantunkan doa, sembari duduk tertunduk meratapi kepergian bapaknya. Hingga kemudian, usapan lembut tangan Taufik di pundaknya membuat Hendri seketika menoleh. Taufik pun tersenyum dan duduk di samping Hendri. Mas Taufan gak ikut? Ikut? Tuh, duduk di luar sama Mas Hendra. Seketika Hendri langsung mengalihkan pandangannya ke depan. Dan ternyata di sana sudah ada Mas Taufan dan Mas Hendra yang duduk di luar di samping pintu. Dek, jantung Hendri berdetak saat lagi-lagi melihat Hendra yang kini sedang melantunkan doa dengan khusyuk. Dengan memakai kemeja hitam yang dulu pernah ia belikan untuk Hendra di pameran. Juga dengan kopiah dan sarung kotak-kotak warna hijau motif batik yang jujur membuat Hendra makin lama makin tamat saja. Hendri sempat salting sendiri saat menatap Hendra. Itu karena meski mata Hendra buta dan tak dapat melihat, namun sorot matanya tepat mengarah ke mata Hendri. Entah kebetulan atau tidak, namun disengaja pun rasanya mustahil. Tapi tatapan Hendra itu benar-benar tertuju pada Hendri. Andai Hendra dapat melihat, Hendri bingung harus bagaimana. Namun yang saat ini Hendri heran, mengapa Hendra duduk di luar dan tak masuk ke dalam. Ya, jikalau masuk pun Hendri masih belum siap bicara dengan Hendra. Hendri masih mengingat-ingat kejadian malam itu. Hendri pun membatin dalam hatinya. Sorry Mas, gue masih belum pengen ngomong sama Mas. Jujur gue kangen sama Mas, tapi gue masih gak bisa lupain kejadian malam itu. Kenapa Mas malah ada ketika Bapak gak ada? Kenapa Mas gak ada saat Bapak mengusirku? Maaf Mas, Hendri masih kecewa. Ucap Hendri dalam hati yang seketika merundukkan pandangannya, tak kuasa menatap mata Hendra. Sampai acara tahlil selesai. Hingga kemudian beberapa orang berpamitan pulang satu persatu menyalimi Hendri. Ya, Hendri berkali-kali mengusap tangisnya saat beberapa orang menyalaminya dan sempat mengobrol membahas sosok bapaknya yang ternyata Hendri baru tahu jika di balik sikap keras bapaknya selama ini, bapaknya adalah sosok yang dermawan, suka menolong orang dan juga humble pada semua tetangga. Ya, ada sedikit penyesalan sejujurnya yang dirasakan Hendri ketika sama-sama keras kepala di antara keduanya. Namun semua sudah terjadi. Hendri hanya bisa mendoakan bapaknya di setiap sujudnya. Hendri bersyukur masih ada ibunya saat ini. Hendri berjanji akan selalu dekat dengan ibunya. Dan ketika satu persatu tamu sudah mulai hilang, hanya tinggal Taufik dan Mas Taufan saja. Lantas kemana Hendra? Mas Hendra kemana? Tanya Hendri pada Taufan yang membuat Taufan tersenyum. Oh, Hendra sudah pulang. Sudah pulang? Iya, barusan pulang duluan sama Mas Bejo. Soalnya Hendra bilang dia gak mau ganggu kamu dulu katanya. Dia takut kamu marah sama dia. Ya, Hendri pun terkejut namun mencoba tenang dan bersikap seperti biasa. Namun jujur, Hendri senang. Hendra masih mau menemuinya. Ya sudah, biarin aja Mas. Dri, lo masih lama di sini? Iya, sampai besok. Tapi mungkin minggu depan gue balik lagi ke sini. Kayaknya gue berubah pikiran. Sepeninggal bapak, gue mau buka gerai optik di sini saja. Ah, kalau gitu gue juga buka cabang apotek di sini juga. Nanti gue ngomong sama bokap Tapi gak perlu dokter spesialis, cuma apotek aja. Supaya kita enak aja barengan. Ntar deh, gue cari lokasinya. Gimana? Boleh, minggu depan kita cari lokasi bersamaan. Nah gitu dong. Gue seneng, lo gak sedih lagi. Gue tahu lo lagi berduka, tapi jangan sampai terpuruk terlalu lama. Hidup akan terus berjalan. Dan lo harus tetap survive, meski bapak udah pergi. Karena lo gak sendiri.
Masih ada gue, ya nggak Mas? Iya, makasih ya Mas, ucap Hendri pada Taufan yang membuat Taufan senang karena akhirnya Hendri tersenyum. Ya sama-sama, santai aja. Ngomong-ngomong, kamu gak kangen sama Hendra? Mas, waduh, bro, jangan didengerin Mas Taufan. Dia cuma, oh, hah, kan tadi udah ketemu Mas. Maksudku gak pengen ngobrol gitu. Mas, shh, Dri, Bibi pulang dulu ya. Besok pagi Bibi kesini lagi. Bro, bentar ya. Ya, Hendri pun meninggalkan Taufik dan Taufan dan mengobrol juga mengantar kerabatnya ke depan. Mas, Mas ngapain nanyain Mas Hendra sih? Udah tahu dia masih malas sama Mas Hendra. Ya namanya juga usaha. Cuma nanya aja. Toh juga Hendrinya ditanya juga santai. Senyum-senyum lagi. Kenapa kamu yang sewot? Ya gak gitu Mas. Ya masa dia cemberut? Kan menghargai Mas aja itu. Bukan berarti kenapa. Tapi dia itu tadi nanyain Hendra. Cuma nanya, kenapa Mas yang GR? Kok jadi kita yang ribut sih? Malah berantem jadinya. Siapa yang berantem? Gue cuma kasih tahu aja. Kan tadi Mas yang bilang sendiri dan nasihati Mas Hendra. Kalau jangan bahas masalah mereka dulu. Dan biarin supaya Hendri tenang dulu. Itu kan berlaku untuk Hendra. Tidak berlaku untuk aku. Kalau aku yang nanya ya gak apa-apa. Bleh. Dih, melet-melet lagi. Gue gigit juga nih tuh lidah. Haha. Hendri tiba-tiba kembali setelah kerabatnya berpamitan. Bro, malam ini lo bisa nggak temenin gue nginep sini? Gue kesepian. Maksud gue kalian, Mas Taufan juga. Bisa lah, bisa banget. Gue akan selalu ada buat lo. Tenang aja, ya kan Mas? Thanks bro. Fik, sebaiknya kamu aja yang nemenin Hendri ya. Kenapa gitu Mas? Gak apa-apa, aku nginep sama Hendra aja. Ada yang mau aku obrolin sama dia. Apa? Ucap Taufik syok. Kenapa? Kamu mau cemburu lagi sama Hendra? Apa? Taufik cemburu sama Mas Hendra? Tanya Hendri terkejut yang seketika membuat Taufik panik dan malu. Anu bro, anu. Ya udah deh, terserah Mas. Nah, gitu dong. Tapi gue anter. Gak usah, aku naik ojek aja. Gak bisa, gue anter. Bro, kalau lo gak bisa, it's okay. Gue gak apa-apa kok, serius. Enggak, gue bisa. Lo tunggu bentar, I'll be back, oke? Oke. Yuk Mas. Dri, aku pulang dulu ya. Iya Mas, makasih. Di rumah Hendra. Ya, di rumah Hendra sendiri. Hendra sedang menunggu Mbak Niken memasak nasi goreng untuknya. Dan ketika sedang menunggu nasi gorengnya matang. Dra, HP-mu kok gak diangkat? Untung aja kamu ada di rumah. Iya Van, nunggu Mbak Niken masak nasi goreng. Kamu udah makan belum? Kebetulan belum. Tadi sih maunya cari makan dulu sama Taufik. Tapi aku kasihan Hendri nunggu Taufik lama. Jadi tak suruh langsung aja ke sana lagi. Kan malam ini Taufik nemenin Hendri nginep sana. Oh gitu. Terus kenapa tadi Taufik gak mampir ke sini Van? Tadi berhenti di panti. Aku mau ganti sarung. Oh gitu. Mbak, banyakin nasinya. Aku numpang makan di sini. Teriak Taufan pada Mbak Niken. Iya beres. Drah, ada kabar bagus. Kabar apa Van? Kamu tahu gak? Tadi pas kamu gak ada dan tamu-tamu udah pada pulang. Hendri nyariin kamu loh. Nyariin aku. Yang bener Van. Bukan nyariin deng, tapi nanyain. Tapi sama aja kan? Emangnya dia bilang apa Van sama kamu? Dia nanya, loh Mas Hendranya mana Mas? Ya tak jawab aja apa adanya. Kalau Hendra emang pulang duluan sama Mas Bejo. Karena gak mau ganggu kamu dulu. Kamu terang-terangan bilang sama dia kayak gitu? Iya terang-terangan. Terus dia jawab apa? Dan gimana reaksinya? Dia diam aja. Oh tenang. Tapi dia gak marah kok. Dia senyum malah. Dan terlihatlah sedikit lebih kondusif daripada tadi pagi. Bahkan aku juga sempat nanyain, kamu kangen gak sama Hendra? Hah? Kamu berani nanya gitu? Iya, dia juga gak marah, masih senyum.
Tapi begitu pas mau jawab, ada bibinya manggil. Ya sudah Van, mungkin tersenyum karena menghargai kamu aja. Belum tentu menghargai perasaanku. Jangan berpikiran yang berlebihan dulu. Kan aku bilang apa tadi? Sabar dulu. Iya Van. Malam ini aku nginep sini. Iya Van. Nah, ini nasgornya. Wah, suwun Mbak. Sama-sama. Di rumah Hendri. Di rumah Hendri sendiri, Hendri yang kini sedang ada di kamarnya masih menunggu Taufik datang. Hendri membuka laptopnya sembari mengecek kerjaannya. Dan tak lama kemudian Taufik datang. Bro, gue bawain nasi padang nih sama es kopi. Kita makan bareng ya. Gue tahu banget lo belum makan dari pagi ya kan? Awas get lo. Ucap Taufik yang perhatian pada Hendri yang membuat Hendri senang. Thanks ya. Seruput. Ucap Hendri menyeruput kopinya. Makan dulu. Jangan sampai lo sakit. Gue tahu lo masih sedih mikirin bokap lo. Tapi mau sampai kapan? Biarin bokap lo tenang. Lo rajin-rajin aja ngedoainnya. Iya Fik. Thanks ya. Santai. Makan tuh. Iya. Ya, keduanya pun makan bersama di kamar Hendri. Fik. Lo beneran cemburu sama Mas Hendra? Hah? Oh, awalnya sih. Tapi tadi Mas Hendra udah jelasin kok kalau mereka gak ada apa-apa. Sorry, maksud gue gak ada yang salah dari mereka. Gue aja yang salah paham. Hehe. Abisnya mereka sweet banget sih. Sweet banget gimana? Mereka kan sahabat Fik udah lama. Ya emang, makanya justru itu karena kesesuitan mereka bikin gue baper. Bayangin 4 tahunan gue sering kali lihat keromantisan mereka. Bukannya lo juga romantis malam ini sama gue? Hah, iya sih, tapi mereka sering nginep bareng. Nah, lo juga dulu sering nginep sama gue malam ini juga. Iya sih, ya maklum Dri, gue kan sayang banget sama Mas Taufan. Jadi wajar gue cemburu, emangnya lo? Sorry, maksud gue, it's okay. Gue ngerti kok, jangankan cemburu. Jujur, gue bingung sama perasaan gue. Iya, gue tahu. Jalani aja apa adanya, Dri. Iya. Tapi kalau lo emang khawatir banget sama Mas Taufan, lo mending pulang aja deh. Jemput dia dan bawa dia pulang. Gue gak apa-apa kok. Dih, apaan sih? Gak gitu juga konsepnya. Gak setia kawan banget gue jatuhnya. Udah gak apa-apa. Gue udah gak cemburu kok. Coba gue telepon mereka berdua lagi ngapain. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, santai aja. Kan lo yang ngobrol, bukan gue. Kali aja lo mau nimbrung juga. Hehehe. Ucap Taufik dan Hendri hanya tersenyum. Dan Taufik pun memvideo call Taufan. Halo mas. Waduh, mas ngapain? Tanya Taufik saat melihat Taufan sedang tak memakai baju dan baru saja telungkup di samping Hendra. Fik, Dri, aku mau pijet nih sama Hendra. Hari ini badanku pegel-pegel soalnya. Taufik panik, sedangkan Hendri menahan tawanya. Dan sesekali melirik layar HP mencuri-curi pandang pada Hendra yang mulai mengurut punggung Taufan. Jujur, Hendri juga rindu sentuhan tangan Hendra itu. Tapi lagi-lagi jangankan menyentuh, mengobrol saja rasanya masih enggan. Fik, tenang saja, mas cuma mijet kok. Sama seperti mijet pelanggan lainnya. Dibayar lagi sama Taufan, ya kan Van? Iyalah, masa gratisan terus? Iya mas, pijet-pijet aja, gue gak apa-apa kok. Hehe, ucap Taufik menahan rasa cemburunya. Apalagi ketika Hendra mengurut pinggang Taufan. Dan Taufan terlihat menikmatinya. Kalau kamu capek, kamu juga bisa pijet mas Fik. Oh iya, bener tuh. Gue juga agak pegel-pegel nih. Next, giliran gue yang pijet deh mas. Iya siap. Dri, lo gak pijet juga? Hendri keselak rendang, lalu buru-buru minum es kopinya dan melotot pada Taufik. Taufik pun memberi kode damai. Mas, jangan dimatiin. Gue mau berak dulu, kebelet banget. Bentar bro, jangan dimatiin. Awas lu, ucap Taufik yang membuat Hendri seketika panik. Kebiasaan banget sih si Taufik. Lagi makan malah kebelet bentar Dra.
aku kebelet kencing. Bentar ya. Van. Ya, baik Taufik maupun Taufan sama-sama meninggalkan Hendri dan Hendra masing-masing. Hingga keduanya kini terlihat canggung. Tak satu kata pun keluar dari mulut Hendra. Sedangkan Hendri juga sebaliknya. Tak ada keberanian untuk menyapa bicara. Yang ada suasana jadi hening. Yang terdengar hanyalah suara kunyahan mulut Hendri yang sedang mengunyah rendang. Berkali-kali Hendri menyeruput kopinya karena tenggorokannya gatal seolah ingin menyapa Hendra. Namun tak bisa. Hendri menatap layar HP Taufik, melihat ekspresi Hendra yang tegang hingga kemudian, "Dek, Mas, tut tut tut." "Loh, Dri, kok mati? Kamu matiin ya?" Sumpah, mati sendiri."